Halo semua, bertemu dengan saya Deni Riyama Silaban dari tim pengajar Aljabar Linier 1. Kita masih meneruskan pembahasan pada bab ruang vektor umum dan hari ini kita akan masuk ke subbab 47, ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Sebelum membahas lebih rinci tentang subbab ini, saya akan memberikan sedikit pengantar. Jika diberikan suatu himpunan vektor S yang tidak kosong dari suatu ruang vektor, maka vektor-vektor di himpunan ini, maksudnya di himpunan S, akan merentang span S. Tetapi vektor-vektor di S belum tentu bebas linear. Himpunan vektor-vektor yang bebas linear di S akan menjadi basis dari span S. Misalkan kita punya lingkaran yang besar, ini adalah ruang vektor V. Dan misalnya kita mempunyai suatu himpunan S, subhimpunan S, himpunan vektor-vektor S di ruang vektor V. Maka nanti himpunan vektor di S ini akan merentang span S. Jadi span S adalah ruang yang direntang oleh vektor S. Nah, jika S bebas linear, maksudnya vektor-vektor yang ada di S bebas linear, maka S adalah basis dari span S. Tetapi jika S bergantung linear, maka basis dari span S adalah subhimpunan dari S. Sebagai contoh, misalkan V adalah ruang vektor R2, dan misalnya kita mengambil S itu adalah himpunan yang berisi satu vektor, yaitu vektor I, yaitu 1, 0. Maka span dari S adalah KI, di mana K adalah skalar, dan ini adalah subruang dari R2. Nah, kalau kita cek S, ternyata S ini adalah himpunan yang bebas linear. Karena S adalah himpunan yang bebas linear, maka S adalah basis dari span S. Jadi span S itu adalah ini, maka S adalah basis dari ruang atau subruang yang direntang oleh S. Namun, jika kita mengambil V, misalkan V adalah ruang vektor R2, sama seperti yang di atas, dan misalnya kita mengambil S-nya adalah himpunan yang berisi dua vektor V, seperti ini, 1, 0, dan W, 2, 0, maka span S adalah himpunan vektor-vektor berbentuk K dikali V dengan K skalar, sama dengan yang tadi, merupakan subruang dari R2. Namun, kita lihat S ini terdiri dua vektor, vektor V dan W itu bukan vektor yang bebas linear, tetapi bergantung linear, karena kita tahu W adalah 2 kali V. Nah, karena S bergantung linear, maka basis dari span S adalah subhimpunan dari S. Dalam kasus ini kita bisa mengambil basisnya adalah himpunan V, atau Anda sebenarnya bisa juga mengambil basisnya adalah himpunan W. Jadi apa yang kita lihat di sini, kalau kita mempunyai suatu himpunan dari vektor dari suatu ruang vektor, maka himpunan itu akan merentang suatu subruang dari V, yang yaitu span S. Nah, S itu dapat menjadi basis dari span S, atau subhimpunan dari S dapat menjadi basis dari span S, tergantung apakah S-nya bebas linear atau tidak. Apa yang kita bahas pada halaman sebelumnya, sekarang kita akan terapkan pada matriks.
Misalkan diberikan sembarang matriks A yang tidak nol. Matriks A terdiri dari vektor-vektor baris dan vektor-vektor kolom. Karena itu, dapat dicari ruang vektor yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A. Nanti kita sebut sebagai ruang baris, dan juga ruang vektor yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A, yang kita sebut nanti ruang kolom dari A. Dan dapat juga dicari basis dari ruang baris dan ruang kolom. Kemudian, himpunan vektor solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 juga membentuk ruang vektor yang kita sebut dengan ruang 0. Nanti kita juga dapat mencari basis dari ruang 0. Definisi lebih tepatnya akan kita lihat di halaman berikutnya. Kita akan melihat lebih rinci tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang 0. Untuk suatu matriks berukuran M kali N, kita sebut matriksnya A seperti ini, jadi A11 sampai A1N, kemudian A21, dan selanjutnya sampai A2N, hingga AM1 sampai AMN. Vektor di Rn yang dibentuk dari baris di A disebut vektor baris dari A. Misalnya, untuk baris pertama, kita akan punya vektor yang entry-entry-nya adalah A11, A12, sampai A1N. Dan ini adalah vektor di Rn. Ya. Jadi ini nanti adalah vektor R1 atau baris pertama row 1, dan ini vektor R2 row 2, sampai kita akan punya vektor, kalau kita lihat di sini, sampai vektor Rm, yaitu row ke M. Ini adalah vektor, ini semua adalah vektor baris dari A. Kemudian vektor di Rm yang dibentuk dari kolom A disebut vektor kolom. Jadi kita juga bisa melihat vektor kolom dari A. Misalnya ini adalah kolom pertama, maka ini akan membentuk vektor, yaitu kita sebut C1 kalau dari C dari kolom, ini kolom 1, dan nanti di sini kita akan punya vektor C2 atau kolom 2 sampai yang terakhir nanti kita punya di sini kolom ke N, jadi Cn. Ini kita sebut vektor kolom dari A. Sebagai contoh diberikan matriks A berukuran 2 kali 3 di sini. Dan ini adalah matriksnya. Maka di sini kita memiliki vektor baris A. R1 yaitu 2, 1, 0 dan R2 adalah 3, -1, 4. Dan ini adalah vektor di R3 dan kita memiliki vektor kolom dari A yaitu C1, C2, dan C3. Dan C1, C2, dan C3 ini adalah vektor di R2. Definisi selanjutnya, jika A matriks berukuran M kali N, maka subruang dari Rn yang direntang oleh vektor-vektor baris disebut ruang baris dari A. Subruang di Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom disebut ruang kolom dari A. Dan ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0 merupakan subruang dari Rn, disebut ruang 0 dari A. Jadi kalau kita memiliki suatu matriks, maka ada 3 ruang yang bisa kita asosiasikan terhadap matriks ini. Yang pertama nanti yang kita sebut ruang baris dari A, yaitu ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A. Kemudian ruang kolom dari A, yaitu ruang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A. Dan kemudian ruang 0, yaitu ruang solusi dari SPL homogen AX sama dengan 0. Dari dua definisi sebelumnya,
muncul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hubungan antara solusi dari sistem linear AX sama dengan B dengan ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari matriks koefisien A? Jadi kalau kita punya SPL AX sama dengan B, maka A ini adalah matriks koefisien dari SPL tersebut. Pertanyaannya, apa hubungan antara solusi dari sistem AX sama dengan B dengan ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari matriks koefisien A? Pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari suatu matriks? Apakah mereka berhubungan dan bagaimana hubungannya? Dari pertanyaan ini, karena dikatakan apa hubungan, di sini juga apa hubungan, maka memang ada hubungan di antaranya. Tapi seperti apa? Itu yang akan kita lihat lebih lanjut. Kita akan melihat pertanyaan 1. Apa hubungan antara solusi dari SPL AX sama dengan B dengan ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari matriks koefisien A? Itu tadi pertanyaannya. Misalkan kita punya suatu matriks A berukuran M kali N dan vektor X berukuran N kali 1. Nah, jika C1, C2, sampai Cn adalah vektor-vektor kolom dari A, maka AX dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom A dengan koefisien dari X, yaitu AX sama dengan X1 C1 tambah X2 C2 tambah dan seterusnya tambah Xn Cn. Ini dari mana? Kalau kita punya matriks A tadi, maka kolom pertama kita sebut sebagai vektor C1 dan kolom kedua vektor C2, kolom Kn vektor Cn. Dan ketika kita mengalihkan A kali X, matriks A dikali vektor X, maka kita mengalihkan C1 dikali X1 ditambah C2 kali X2 tambah dan seterusnya ditambah Cn kali Xn. Sehingga di sini kita peroleh AX itu sama dengan C1 dikali X1 tambah C2 kali X2 tambah seterusnya tambah Xcn kali Xn. Di sini kita lihat AX merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor kolom yaitu C1, C2, sampai Cn dengan koefisien X1, X2, sampai Xn. Akibatnya, sistem linear AX sama dengan B dapat ditulis sebagai X1 C1 tambah X2 C2 tambah Xn Cn dan ini sama dengan B. Karena yang di kiri tadi adalah AX, sementara sisi kanannya adalah B. Sehingga dari sini kita peroleh kesimpulan AX sama dengan B konsisten. Ingat, ketika Anda punya sistem AX sama dengan B, dapat konsisten atau inkonsisten. Nah, AX sama dengan B itu konsisten jika dan hanya jika B dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Kombinasi linear dari vektor kolom A, atau dalam kasus ini ketika Anda dapat menemukan X1, X2, dan sampai Xn sehingga X1 C1 ditambah X2 C2 tambah Xn Cn itu sama dengan B. Dari kesimpulan pertanyaan 1, kita memperoleh teorema 417 yang mengatakan sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B terletak pada ruang kolom A. Perhatikan di sini bersifat jika dan hanya jika. Ya. Dan artinya jika sistem persamaan linear AX sama dengan B konsisten, maka B terletak di ruang kolom A. Tadi di halaman sebelumnya kita sudah tahu bahwa B terletak di dalam ruang kolom A, artinya B dapat dinyatakan sebagai X1, atau kita bisa menemukan X1, X2 sampai Xn sehingga B
B dapat dinyatakan sebagai X1 C1 ditambah X2 C2 ditambah Xn Cn. Jadi kita dapat menemukan X1, X2 sampai Xn sehingga B merupakan kombinasi linear dari C1, vektor kolom dari A. Itu dari kiri ke kanan. Sebaliknya bisa kita juga berlaku sebaliknya. Jika B terletak dalam ruang kolom A, maka AX sama dengan sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten. Jadi kalau B dapat kita nyatakan seperti ini sebagai kombinasi linear dari X1, dari C1, C2 sampai Cn, atau dengan kata lain kita dapat menemukan X1, X2 sampai Xn sehingga B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan koefisien seperti ini, maka AX sama dengan B adalah konsisten. Contoh, misalkan AX sama dengan B adalah sistem linear dengan A seperti ini, merupakan matriks berukuran 3x3 dan X-nya adalah X1 sampai X3 dan B-nya seperti ini. Tunjukkan B terletak di ruang kolom A dan nyatakan B sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Karena ini adalah SPL, Anda dapat mencari solusi dari SPL ini. Seperti telah kita sampaikan sebelumnya, SPL ini dapat konsisten atau inkonsisten. Nanti dapat kita tunjukkan bahwa SPL ini adalah SPL yang konsisten dan menggunakan eliminasi Gauss akan kita peroleh X1 sama dengan solusinya, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan minus 1, dan X3 sama dengan 3. Anda cek ya, karena Anda sudah mempelajari ini di ALE. Sehingga ketika kita peroleh X1, X2, dan X3 seperti ini, maka B dapat kita nyatakan sebagai X1 kali C1 tambah X2, X2-nya di sini adalah minus 1, kali C2 ditambah X3 kali C3, itu sama dengan B ya. Artinya di sini B adalah kombinasi linear dari C1, C2 sampai dan C3, yaitu vektor kolom dari A. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan 2. Apa hubungan antara ruang baris, ruang kolom, dan ruang nul dari suatu matriks? Jawaban dari pertanyaan 2 diberikan pada teorema 4.372. Sebenarnya ini adalah versi lain dari teorema 344 yang sudah Anda pelajari di ALE. Anda bisa lihat kembali. Di sini kita akan lihat versi vektornya. Jika X0 adalah solusi dari sistem linear konsisten AX sama dengan B, dan jika S yang terdiri dari V1, himpunan S ya, yang terdiri dari V1 sampai VK, adalah basis dari ruang 0A, yaitu basis dari ruang solusi sistem linear homogen AX sama dengan 0, maka setiap solusi dari AX sama dengan B dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan X0 ditambah C1V1 tambah C2V2 tambah CKVK. Nanti ini kita sebut sebagai formula bintang. Di sini, sebaliknya, untuk setiap konstanta C1, C2 sampai CK, setiap vektor S pada formula bintang atau pada formula ini adalah solusi dari AX sama dengan B. Jadi, di sini kita berikan hubungan antara solusi dari XPL konsisten, jadi AX sama dengan B, solusinya adalah X. Di sini AX sama dengan B, gitu. Di sini ada solusi dari X0 hubungannya dengan solusi dari ruang 0 dari AX sama dengan B, dari AX sama dengan 0. Pada persamaan bintang yang tadi, yaitu persamaan ini, X sama dengan X0 tambah C1 X1 tambah V1 tambah C2 V2 tambah CKVK. Vektor X0 kita sebut solusi khusus dari AX sama dengan B.
Sementara bentuk C1 V1 tambah C2 V2 tambah CK VK disebut solusi umum dari SPL AX sama dengan 0. Jadi X0 ini adalah solusi khusus dari AX sama dengan B. Sementara bagian ini itu adalah solusi umum dari AX sama dengan 0. Hubungan antara solusi AX sama dengan 0 dengan AX sama dengan B dapat secara geometri kita lihat pada gambar berikut. Geometri himpunan solusi AX sama dengan B dapat dipandang sebagai translasi oleh X0 dari solusi AX sama dengan B. AX sama dengan 0. Perhatikan di sini, misalkan ini adalah solusi, jadi garis ini adalah solusi dari AX sama dengan 0. Dia pasti melalui titik 00 ya. Dan ini solusi, maka solusi dari AX sama dengan B itu adalah diperoleh dengan menggeser solusi dari AX sama dengan 0 ini sejauh X0. Jadi garis ini kita geser sejauh X0 dan kita peroleh garis ini. Jadi itu hanya melakukan pergeseran atau translasi sejauh X0 dari solusi AX sama dengan 0 untuk memperoleh solusi dari AX sama dengan B. Contoh, solusi umum sistem linear AX sama dengan B. Perhatikan sistem linear ini. Ini adalah matriks koefisien A, ini X, dan ini 0 ya. Jadi ini adalah SPL homogen, dan ini adalah matriks koefisien yang A sama dengan yang di atas ini, dan ini adalah X, sementara ini adalah B. Jadi ini adalah SPL homogen, dan di bawah adalah SPL yang tidak homogen. Ya. Dengan melakukan eliminasi yang sudah Anda pelajari sebelumnya, maka solusi umum dari sistem linear non-homogen X dan solusi umum sistem homogen XH0 adalah seperti ini. Nanti kita bisa, kalau Anda cari solusinya, Anda akan peroleh X itu sama dengan ini. Jadi solusinya tidak tunggal ya, di sini. Atau dapat Anda tulis sama dengan semua yang tidak memuat parameter. Di sini kan Anda punya parameter R, S, dan T. Ya. Di sini yang tidak punya parameter Anda tulis di depan. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini ada sepertiga ya. Sepertiga ditambah R dikali, di sini minus 3. 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini juga 0. Ya, jadi R minus 3, 1, sisanya 0, ditambah S, di sini S-nya minus 4, di sini 0, S-nya di sini minus 2, sini 1, dan yang lainnya 0. Minus 2, 1, dan yang lainnya 0, ditambah T, Anda lihat di sini T koefisiennya minus 2, yang lain 0, kemudian di sini koefisiennya 1. Jadi Anda peroleh minus 2, 1. Dan Anda tulis seperti ini. Dan Anda lihat, ini adalah X0, dan ini adalah XH. Ingat kembali bahwa vektor XH membentuk basis pada ruang AX sama dengan 0. Jadi ini vektor ini nanti yang kita sebut sebagai V1, ini V2, dan ini V3 merupakan himpunan vektor yang membentuk basis pada ruang solusi dari AX sama dengan 0. Sehingga Anda lihat di sini bahwa X itu sama dengan X0 ditambah XH.